mengikuti ibadah live pada saat ini. Meskipun kita hanya bertatap muka secara live pada saat ini, tetapi saya yakin dan percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan selalu memenuhi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di mana pada saat ini, kita sadar bahwa saat ini kita bisa bertatap muka secara live. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, ini minggu terakhir pada bulan Mei, dan ini adalah minggu terakhir juga adalah hari pengurapan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita benar-benar sungguh-sungguh memberikan hati kita dimanapun kita berada pada saat ini, sehingga kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Telah kami rasakan kuasa-Mu yang begitu sempurna Tuhan, di mana Tuhan dalam 1 minggu lamanya Engkau tak pernah membiarkan setiap kami Tuhan. Meskipun ibadah kami pada saat ini Tuhan secara live, karena kami mengikuti anjuran pemerintah Tuhan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin dan percaya itu semua tidak akan mengurangi, tidak menghalangi semangat kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa urapan-Mu, kuasa-Mu pada saat ini Tuhan mengiringi kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Mari katakan dengan iman, kurasakan.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Dengan sungguh-sungguh lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita katakan dari awal dengan iman. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu yang termulia, nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, urapilah setiap kami di tempat ini, dimanapun berada jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu, kuasa Roh-Mu yang selalu mengelilingi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Urapilah setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Urapilah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, dimanapun berada jemaat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Ya haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan bagi kami semua. Haleluya.
Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, biarlah mujizat-Mu yang terjadi di tempat ini. Biarlah mujizat-Mu yang terjadi pada saat ini Tuhan. Biarlah mujizat-Mu yang terjadi bagi umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami hanya berserah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Penuhilah setiap kehidupan kami Tuhan. Penuhilah kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Urapilah setiap kehidupan kami Tuhan. Basuhilah kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan sungguh-sungguh penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan dengan iman, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Bapa, kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih hari ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi juga di dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita tahu bahwa kalau hari ini kita masih ada, itu juga adalah bukti bahwa Tuhan
tidak berhenti mengasihi saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah hari yang penuh dengan anugerah bagi kita semuanya. Karena hari ini adalah hari yang ke-10 di mana pencurahan Roh Kudus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dijanjikan kepada setiap kita. Dan kita percaya, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, percayalah, bagi Bapak, Ibu, dan bagi saya ada Roh Kudus pribadi yang setia, yang terus menemani dan terus memberikan tuntunan bagi setiap kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita belajar apa itu peranan Roh Kudus bagi kita. Kenapa Roh Kudus harus diberikan kepada kita? Dan saya mau katakan pada pagi hari ini, kalau tidak ada Roh Kudus, saudaraku, kita tidak akan kuat untuk menjalani kehidupan kita di bumi ini. Atau kita tidak mampu menyelesaikan seluruh tugas-tugas kita yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini juga untuk membuka Alkitab kita bersama-sama yang diambil di dalam kitab Ulangan 32 ayat 11. Mari kita baca, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepak sayapnya, atau di atas kepaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi, sekali lagi izinkan saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah peranan Roh Kudus bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang memasuki kehidupan yang baru akibat daripada kondisi pandemi COVID-19 ini. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, hari-hari ini seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini memasuki yang namanya zaman new normal. Artinya, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sedang memasuki keadaan yang tidak seperti yang sudah kita lalui. Kita bertemu dengan orang, biasanya saling bisa berjabatan tangan, saling bisa berpelukan. Tetapi hari-hari ini kita dilarang berjabat tangan, kita dilarang berpelukan, kita dilarang berdekat-dekatan. Tetapi kita hanya boleh menyapa satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya kita butuh tuntunan Roh Kudus, kita butuh bimbingan daripada Roh Kudus, supaya kita tetap mengisi hari-hari ini dengan baik, Bapak Ibu yang saya kasihi. Firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Ulangan 32 ayat 11 mengingatkan kita kembali bagaimana cinta Tuhan kepada kita, atau bagaimana cinta Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku yang terkasih. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu selalu sayang kepada umatnya, termasuk kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada saya hari-hari ini, saudaraku. Itu sebabnya karena Tuhan yang begitu menyayangi kita, maka waktu Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, maka Roh Kudus turun bagi kita untuk menolong kita, mendampingin kita, menuntun kita, dan melatih kita, saudara, supaya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengarkan baik-baik, saudara. Tuhan mengambil salah satu contoh yang sederhana yang bisa masuk akal bagi kita semuanya. Dia ambil seekor burung Raja Wali yang punya anak. Dan ketika burung Raja Wali melihat, saudaraku, melihat anaknya sudah mulai besar, maka si induk Raja Wali mulai membuat sesuatu yang tidak dimengerti oleh anaknya. Mulai satu persatu sarang daripada
burung Raja Wali, anaknya ini saudaraku, mulai satu persatu dibongkarnya. Dan ketika sudah tiba waktunya, si induk burung Raja Wali, dia melatih anaknya sedemikian mungkin. Dia mencoba menjatuhkan anaknya sampai ke bawah. Dan lihat saudaraku yang terkasih, saat itu terjadi, memang keadaannya begitu menyakitkan. Memang keadaannya begitu mengerikan bagi si anak burung Raja Wali. Perasaannya, dia merasakan seakan-akan dunia bagi dia sudah habis. Masa depan bagi dia sudah tidak ada lagi. Karena yang dia tahu bahwa dia sedang jatuh ke bawah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan ibunya tidak punya kasih kepadanya. Seakan-akan ibunya tidak punya lagi perhatian kepadanya. Sudah tidak menyayangin, sudah tidak menghendaki keberadaannya. Tetapi dengarkan baik-baik saudaraku, si induk Raja Wali, dia tahu kapan dia bergerak untuk menopang anaknya. Alkitab mencatat bahwa ketika anaknya sudah sampai terbentur ke bumi, terbentur ke batu, maka saat itu juga si induk datang untuk menopang, mengangkat anaknya ke atas. Dan sampai dilakukannya itu berkali-kali saudaraku. Saya percaya saudaraku yang terkasih, anak si Raja Wali sempat berpikir bahwa mungkin ibunya terlalu kejam, mungkin ibunya terlalu jahat bagi dia. Tetapi tanpa disadari saudaraku, oleh karena sekian kali dan berulang-ulang kali si induk melatih anaknya terus, dan ternyata latihan itu membuat anaknya menjadi kuat, membuat anaknya menjadi mampu terbang sendiri, membuat anaknya menjadi hidup mandiri dan bisa menjadi Raja Wali yang kuat dan perkasa di udara, saudara. Nah, memang kalau kita perhatikan bahwa proses latihan yang dilakukan ibu Raja Wali kepada anaknya begitu kejam dan mengerikan sekali, Bapak Ibu yang saya kasihi. Tetapi dengar baik-baik, si induk tidak mau anaknya menjadi Raja Wali yang cengeng. Si induk tidak mau anaknya menjadi Raja Wali yang berharap untuk ditolong terus. Si induk tidak mau anaknya tidak bisa mandiri ke depan. Makanya untuk menjadi mandiri, untuk menjadi kuat, untuk menjadi hebat, maka suka tidak suka si anak Raja Wali, dia harus mau dilatih, dia harus mau diajarkan, dia harus mau berjuang. Kalau tidak, dia akan mengalami kematian, Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, si induk sudah berpikir pada masa depan anaknya. Si induk sudah tahu kalau anaknya tidak dilatih, maka anaknya tidak bisa hidup menghadapi situasi alam yang begitu kuat, saudaraku yang terkasih. Nah, saya mau katakan pada hari ini kepada setiap kita bahwa Roh Kudus diutus Tuhan kepada kita, sama dengan halnya si induk Raja Wali melatih anaknya. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, adalah supaya setiap waktu, setiap saat Roh Kudus melatih kita. Roh Kudus mengajari kita bagaimana kita menjadi semakin hari semakin kuat, bagaimana kita semakin hari semakin dewasa, bagaimana kita semakin hari semakin mandiri menghadapi keadaan dunia ini. Kalau hari-hari ini banyak sekali orang berpikir hampir tidak punya pengharapan ke depan, tidak punya semangat menjalani hidup ke depan. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau si induk Raja Wali memikirkan masa depan yang terbaik kepada anak-anaknya, hari ini dengarkan baik-baik Bapak Ibu, dan doa saya bisa menangkap firman ini, bahwa inilah yang Tuhan mau kepada setiap kita. Masalah pandemi COVID-19 ini, Allah mau kita latihan, Allah mau kita terus latihan untuk semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mandiri di dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih. Pandemik ini diizinkan kepada setiap kita supaya kita semakin latihan membangun hubungan kita kepada Tuhan, supaya semakin hari semakin latihan bagaimana kita membangun keeratan kita,
hubungan kita yang semakin erat dengan Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melatih diri kita terus, maka kita tanpa sadar juga kita akan mengalami kekuatan otot-otot, tulang-tulang rohani yang semakin kuat. Sehingga apapun kondisi ke depan, apapun keadaan yang terjadi, kita bukan orang yang mudah putus asa. Kita bukan orang yang mudah menyerah. Kenapa saudara? Karena kita sudah terlatih. Dan di dalam latihan ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau induk Raja Wali tidak membiarkan anaknya terbentur atau hancur oleh karena terbentur ke bawah. Dan saya percaya juga saudara, Tuhan Yesus tahu, Roh Kudus diutus kepada setiap kita. Dia tahu kapan dia bergerak untuk menolong saudara dan saya, kapan dia bergerak untuk bertindak dan mengangkat tanganmu ketika engkau mulai terantuk ke bawah. Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia pribadi yang terus ada bersama-sama dengan kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya izinkanlah pandemi ini terus melatih kita. Izinkanlah kondisi keadaan ekonomi yang sedang saat ini terjadi melatih kita untuk terus bersyukur, melatih kita untuk terus percaya bahwa Allah punya cara untuk menolong setiap kita semuanya. Allah bukan kejam Bapak Ibu. Allah bukan tidak peduli kondisi saudara dan saya hari-hari ini. Allah bukan tidak tahu kalau saudara mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha. Allah bukan tidak tahu kalau saat ini kondisi saat kesehatan kita, apapun yang kita alami saat ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tahu segala-galanya. Bagi Tuhan ngerti semuanya. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita harus semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kuat, semakin hari iman kita, pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan saudara. Karena kalau kita tidak dilatih Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita dibiarkan dalam kenyamanan terus, maka saya mau katakan kepada setiap kita, kita tidak sadar kalau kita sedang mengalami kematian rohani. Kita tidak sadar kalau kita sedang menghadapi masa depan yang begitu suram. Tetapi kondisi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita harus terus berlatih kepada Tuhan, berlatih terus berdoa kepada Tuhan, berlatih terus menyembah Tuhan sekalipun hati kita dipenuhi dengan masalah, berlatih untuk membaca firman dan percaya kepada firman itu sendiri sekalipun masih belum kita melihat bagaimana jawaban yang sudah kita doakan. Tetapi Alkitab berkata, ada kalanya kita harus terus belajar berharap kepada Tuhan. Karena di balik segala sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak mampu, ada Roh Kudus yang menolong kita dan menuntun kita sampai kita menjadi orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah kuat di dalam iman, kalau kita sudah terlatih di dalam iman, maka hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh pengharapan bagi kita semuanya. Saya melihat dan saya sangat percaya sekali kepada firman Tuhan. Di tengah situasi apapun, berkat Tuhan tidak akan pernah kekurangan bagi setiap kita. Mukjizat Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap kita. Bahkan saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah terlatih terus bersama dengan Roh Kudus, kita akan dipercaya Tuhan untuk menjadi penuai-penuai yang tanpa batas ke depan. Karena sudah waktunya untuk setiap orang, untuk semua dunia ini harus dibawa kepada Yesus. Karena tidak ada harapan selain daripada di luar Yesus. Dan yang Tuhan pakai di sini adalah saudara dan saya. Itu sebabnya sebelum kita diutus, mari kita belajar, berlatih,
berlatih bersama dengan Roh Kudus, berlatih untuk sabar, berlatih untuk positif, berlatih terus untuk semangat, berlatih terus sampai kita menjadi mandiri dan kuat. Kalau anak Raja Wali tadi, dia tidak tahu apa-apa, dan di dalam pikirannya mungkin negatif, dia berpikir induknya membunuhnya, dia berpikir induknya tidak peduli lagi kepadanya. Tetapi masalah yang dialaminya membuat dia menjadi kuat, membuat dia menjadi berotot, membuat dia bisa terbang sendiri, dan membuat dia menjadi Raja Wali yang dewasa. Hari ini saya percaya lewat pekerjaan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, maka saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada hari ini, Roh Kuduslah yang menolongmu, Roh Kuduslah yang memampukan engkau, Roh Kuduslah yang menjadikan engkau menjadi pemenang dari segala kondisi keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau dunia ada di dalam kekalutan, kalau dunia ada di dalam ketakutan, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan pagi hari ini firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Goncangan apapun itu, badai apapun itu, ingat bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita, dan dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini saudara mengingatkan kepada saya bahwa mari kita menjadi orang yang terus dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh hati kita yang penuh dengan sungut-sungutan. Atau bagian yang kedua, saya mau ingatkan bahwa mari kita berhenti bersungut-sungut menghadapi hidup ini, saudara. Karena tidak ada satupun yang bisa kita ubah ketika kita bersungut-sungut. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan ketika kita terus bersungut-sungut. Alkitab mengatakan bahwa justru semakin kita bersungut-sungut, bisa saja itu membuat waktu proses dari Tuhan semakin lama. Ingat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, seharusnya tidak sampai 40 tahun. Tetapi karena mereka terus bersungut-sungut, tidak mau diproses, tidak mau dilatih, maka perjalanan mereka sangat jauh, diputar-putar oleh karena mereka sendiri. Dan harapan saya hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita keluar dari lingkaran persungut-sungutan itu, menyalahkan keadaan, mengkambing hitamkan keadaan. Tetapi yang harus kita lakukan, saudara, mulai kita bangun kekuatan rohani di dalam hati kita, mulai kita bangun kehidupan rohani, kebenaran-kebenaran iman yang kuat dalam hidup kita. Karena kenapa? Kalau tidak mulai dari diri kita, maka kita tidak bisa menjadi terang bagi orang lain, kita tidak bisa menjadi saksi bagi orang lain. Saya ajak kepada setiap kita bahwa di saat kita menghadapi kondisi, situasi apapun hari-hari ini, Tuhan tidak suka kita menjadi umat atau menjadi murid yang mudah sekali menyalahkan keadaan, atau yang mudah sekali mengalah, yang mudah sekali tidak lagi bergairah, mudah sekali menyerah. Tetapi Tuhan mau, saudara, sebagai seorang prajuritnya, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mau apapun kondisinya, bahwa keadaan kita harus tetap mengekspresikan atau mengimpartasikan sukacita Allah. Kita lihat apa yang dikatakan Nabi Habakuk di dalam pasal 3. Habakuk 3 ayat 18, demikian firman Tuhan berkata. Mulai dari ayat 17, kita perhatikan Bapak Ibu yang saya kasihi. Habakuk 3 mulai ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandangnya. Ayat ke-18, dengar baik-baik. Inilah keputusan Nabi Habakuk. Dia berkata apa? Namun aku akan bersorak-sorai di atas keadaan itu, karena di dalam Tuhan beria-ria, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, saya percaya, saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Roh Kudus,
maka seharusnya keadaan apapun yang terjadi, kesusahan apapun yang terjadi, termasuk saat ini ekonomi dunia sedang anjlok ke bawah, ekonomi di mana-mana sedang mengalami proses, sedang mengalami yang namanya krisis. Tetapi mari kita belajar kepada Nabi Habakuk berkata, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Dia berkata, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, pohon anggur juga tidak menghasilkan, bahkan kambing domba juga tidak menghasilkan, dan tidak ada makanan. Tetapi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena dia percaya dia punya Tuhan. Pastikan setiap kita sekali lagi bahwa kita benar-benar kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Bukan dunia ini yang kita punya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa kita bersandar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Tetapi kita punya yang abadi. Kita punya yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya percaya, lewat pencurahan Roh Kudus ini, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bersungut-sungut. Kita mengambil keputusan, mengambil sikap, saudaraku yang terkasih, untuk terus percaya pada rencana Tuhan, untuk terus bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan mukjizat bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang sanggup menolong saudara, yang sanggup melepaskan saudara dan saya. Apapun kondisinya hari-hari ini, apapun keadaanmu hari ini, saya mau ajak saudaraku untuk bangkit dan berkata, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya firman Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi setiap pertolongan yang saya butuhkan. Bapak Ibu, jangan takut, karena kita punya Tuhan. Raja Wali tidak biarkan anaknya binasa. Raja Wali tidak dibiarkan anaknya untuk hancur, saudara. Apalagi kita punya Tuhan, ya. Apalagi kita punya Tuhan yang sangat mengerti, yang sangat tahu, dan saya sangat paham kapan waktu dia bisa bertindak. Dan hari ini, mari Bapak Ibu sekali lagi, saya mau katakan kepada setiap kita, mari kita menjadi jemaat yang mau dilatih oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, mari kita menjadi jemaat yang tidak bersungut-sungut, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Apapun kondisi yang diizinkan Tuhan ke depan, kalau engkau memegang ini, saya percaya engkau pasti kuat, dan engkau akan mengalami mukjizat demi mukjizat yang akan diizinkan Tuhan kepada setiap kita semuanya. Mari para pemimpin pujian dan pemain musik maju ke depan. Ingat Bapak Ibu, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, tetapi dengar baik-baik bahwa kita punya Tuhan, sehingga kita harus memilih bersukacita, memilih untuk percaya, dan memilih untuk tetap tidak membiarkan ketakutan dalam hidup kita. Yes. Kita angkat pujian kita minta Roh Kudus turun, beri api, beri hujan. Dimanapun engkau berada hari ini, saya percaya ketika engkau memujikan firman ini, membuka hatimu dan mengangkat tangan dan berkata, Roh Kudus masuklah di dalam hidupku. Biarlah api Roh Kudus terus memenuhi setiap kita, saudara. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri
sekarang. Haleluya. Allah Roh Kudus, biarlah kiranya pengurapan api Roh yang baru mengalir melawat setiap kami, melawat umatmu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Membangkitkan roh cinta yang mula-mula dalam setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan adalah hari yang baru bagi kami, untuk kami terus bangkit dan terus melangkah ke depan, untuk terus Tuhan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya kami bukan anak Raja Wali yang tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan sedang menjadikan kami menjadi Raja Wali yang dewasa, Raja Wali yang kuat, Raja Wali yang mandiri, Raja Wali yang tidak mudah menyerah. Terimalah kuasa daripada Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan kekuatan, pengharapan dan iman yang semakin kuat turun atas hidupmu, terjadi bagimu di dalam nama Yesus. Percayalah bahwa Tuhan, Dia ada Allah kasih dan sempurna di dalam pertolongannya. Dimanapun saat ini engkau berada Bapak Ibu, Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu segala isi hatimu, Tuhan tahu segala rerintihanmu. Tuhan tahu ketika engkau berurah air mata. Tuhan tahu ketika engkau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Izinkan Roh Kudus saudara bekerja dalam hidupmu. Jangan taruh matamu melihat segala kondisi fakta yang terjadi. Apapun kondisi fakta hari-hari ini sedang terjadi, kita tidak hidup dari situ. Kita hidup oleh firman. Kita hidup oleh karena janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan kuasa-Nya tidak kurang untuk menolong setiap kita. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang mengerti. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terus Tuhan bimbing kami, terus Tuhan latih kami, terus Tuhan kuatkan kami, serta kami memiliki iman, cara pandang seperti Nabi Habakuk, bahwa kami tetap harus bersukacita apapun keadaannya, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, terus saja kita akan memberikan persembahan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, seluruh jemaat yang ada di GBI Kemah Kemuliaan Surga, yang ada di Tamaelang, silakan kasih persembahannya kalau ada kepada bendahara yang sudah ditentukan. Dan kepada jemaat yang ada di Poris, silakan kasih atau transfer kepada nomor rekening yang sudah kita sampaikan lewat WA. Dan saya percaya setiap persembahan yang Bapak Ibu sampaikan, berikan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi benih yang terbaik yang saudara tanam di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahannya, persepuluhannya, persembahan ucapan syukurnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan pengumuman yang kedua, kami mau sampaikan bahwa nanti sore kita juga ada ibadah yang kedua di Poris. Jam 5 pas, kami undang Bapak Ibu untuk terus membuka live-nya, Facebook-nya, untuk terus ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Karena ibadah nanti sore beda temanya saudara, beda penekanannya, supaya kita semakin hari semakin dewasa dan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, persiapkan nantinya juga hari Minggu depan, Minggu pertama bulan Juni. Dan kalau Tuhan izinkan mungkin kita bisa ibadah bersama-sama, tetapi tunggu informasi yang pasti. Kita harus ikut daripada pemerintah saudara. Tapi yang jelas hari Minggu depan kita pasti mengadakan perjamuan kudus. Itu sebabnya saya percaya saudara bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita apapun situasi dan kondisinya.
Jangan takut, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Berlatihlah seperti yang firman Tuhan saya sampaikan tadi. Berlatih untuk terus berdoa, berlatih untuk terus mengucap syukur, berlatih untuk baca firman Tuhan, dan berlatihlah untuk menjadi dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani, pemain musik, WL Singer, multimedia. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita pulang, mari kita terima doa berkat bersama-sama. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Yesus pada hari ini juga kami berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang terus ada bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sudah memberikan Allah Roh Kudus bagi kami, supaya terus membimbing kami, menyertai kami, menopang kami, dan melatih kami, supaya kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa. Dan kami dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penuai-penuai, untuk menjadi orang-orang yang menerima anugerah, berkat, bahkan kemenangan dan keberhasilan daripada Allah. Dan kami percaya itu Tuhan. Tuhan percayakan itu atas setiap kehidupan anak-anak umat Tuhan yang ada di GBI Kemah Kemuliaan Sorga, baik yang ada di Poris maupun yang ada di Taman Elang ini. Semua akan diberkati Tuhan, sehingga rumah tangganya diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis mereka diberkati Tuhan. Semua yang mereka makan dan minum yang mereka perlukan, Tuhan Yesus sudah menyediakan. Yang sakit hari ini sudah disembuhkan. Yang belum menerima pekerjaan, sudah Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa sepanjang minggu ke depan, Tuhan, Engkau yang menjadi pelindung kota benteng bagi kami. Sehingga segala musibah, bencana, kematian, bahkan wabah penyakit yang sedang menular, COVID ini, dijauhkan dari setiap kehidupan kami. Tetapi ini akan menjadi latihan bagi kami untuk terus bersyukur dan mendidik, membawa hidup kami untuk terus bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan diberkati seluruh program kami dalam nama Yesus, sehingga memasuki new normal ini kami tetap menjadi umat-Mu yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia, ekonomi Indonesia dipulihkan, kesehatan orang-orang Indonesia dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan, lewat pandemi ini, setiap orang seluruh dunia boleh berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati Indonesia keluar dari krisis keadaan kondisi hari-hari ini. Tapi kami percaya di balik peristiwa ini ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang akan terus memberkati Indonesia. Biarlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dilawat oleh Tuhan, diselamatkan, dan dibawa kepada rencana Tuhan yang lebih baik. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintahan kami dengan baik, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Tuhan, inilah seluruh rangkaian, seluruh ibadah kami, seluruh doa syafaat kami. Kami percaya kami terbatas, kami tidak sempurna. Engkau Roh Kudus yang tidak terbatas, Dia yang akan menyempurnakan segala doa dan permohonan kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa saat ini di dalam nama Yesus, segala berkat-berkat dan kuasa daripada Tuhan akan diturunkan kepada kita. Berkat dari surga, berkat dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kau kerjakan, yang kau lakukan, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kondisi apapun, biarlah setiap hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Terimalah janji berkat ini di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dari Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.